Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu ingkang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Tua Takmir. Mugi-mugi panjenenganipun dipun paringi sehat walafiat, saged memakmuraken Masjid Sabilillah ingkang kita cintai niki. Begitu juga dengan pengurus takmir masjid yang lain. Mudah-mudahan panjenengan sedanten kalebet sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika matahari didekatkan, manusia kepanasan, ketakutan. Ada 7 golongan yang mendapat naungan. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid, orang yang hatinya kecantol di masjid. Dan mudah-mudahan para takmir dan juga kita semuanya tergolong dalam hadis tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampun dawuh, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge berangkat golek ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah gampangno dalane menyang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah mugi-mugi rawe panjenengan ten Masjid Sabilillah niki dados pertanda bilih panjenengan badhe digampilaken kalian Allah Subhanahu wa taala melebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ugi dawuh, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam masalah agama. Dadi nek wonten tiyang niku diremeni kalian Allah, niku wonten tandane. Orang itu dicintai Allah apa tidak itu ada tandanya. Sapa wonge sing diremeni kalian Gusti Allah wonten tandane. Tandane inggih menika didadosaken piyambake niku remen kanthi remen kali agami Islam, remen kali ilmu Islam. Pramila niku nuntut ilmu niku penting, Pak. Dawuhe para ulama, thalabul ilmi min afdhalil ibadat. Menuntut ilmu iku sak api-apike ibadah. Menuntut ilmu itu sak utama-utama ibadah. Keranten apa? Keranten sedanten ibadah mboten saged dilampahi nek mboten wonten ilmunipun. Lha Rasul mboten? Sampeyan sakniki berangkat
dikei duit 300 juta sampean berangkat langsung haji misalnya ini bulan haji misalnya, dikei duit 300 juta langsung berangkat, tapi sampean gak duwe ilmu nih, saged haji napa mboten? Mboten, meskipun duwe akeh nek gak duwe ilmu mboten saged haji. Panjenengan badhe zakat, tapi panjenengan mboten ngertos ilmu nih, nggih panjenengan nggih mboten saged zakat. Pramila niku dawuhe para ulama, thalabul ilmi min afdhalil ibadat. Menuntut ilmu iku utama ibadah. Soale sedaya ibadah mboten saged dilampahi ning mboten wonten ilmunipun. Leres napa mboten? Sampeyan jawab leres napa mboten? Lah ngoten to, kula cek semangat. Sadarenge kula ngapunten mboten saged coro halus, coro kasar-kasaran mboten napa to nggih? Sing penting paham sampean gitu. Lah ngoten. Pramila niku Al-Imam Al-Bukhari sampun dawuh, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu iku kudu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Niku pentingnya ilmu niku lho. Nah kula tanglet dumateng panjenengan, ayat sing pertama kali turun niku unine dos pundi? Napa? Iqra. Mboten sholli salat la boten. Ayat sing pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad boten kok sholli salat la boten. Haji berhajilah boten. Zakatlah jihadlah boten. Ayat yang pertama kali turun inggih menika Iqra, bacalah. Dikon belajar rumiyin. Mboten salat, mboten zakat. Saking pentingnya napa niku wau? Saking pentingnya menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia. Berarti tentang ilmu. Jadi ayat yang pertama kali itu tentang ilmu, saking pentingnya ilmu. Nah niku nggih dados monggo semangat. Monggo kita urip-uripaken masjid napa namine niki? Masjid Sabilillah Muhammadiyah Sugiyo niki monggo kita urip-uripaken. Sing jamaah, ngajine sing tenanan. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge berangkat golek ilmu agama, Allah gampang no dalane nang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah niku niki mulia, ngaji niku amalan mulia. Monggo ditemeni. Ngoten nggih? Nah, saniki materi sing badhe kita bahas inggih menika bagaimana agar menjadi pengikut Nabi yang sejati. Ngoten nggih? Kula tanglet dumateng panjenengan, sedanten wong Islam niku cinta Nabi napa mboten? Nggih. Wis gak usah ditakoni, nek jenenge wong Islam mesti ngaku cinta Nabi. Dari Maroko sampai Merauke, bukan dari Sabang sampai Merauke loh ya. Dari apa? Maroko, negara Islam yang paling barat. Ya, dari Maroko sampai Merauke sing jenenge wong Islam mesti ngaku cinta Nabi. Gitu mboten? Mesti niku. Mesti ngaku cinta Nabi. Tetapi para bapak, para ibu, kados ingkang sampun disabdaken atau dipetuaken kali Imam Ibnu Katsir, sya'nu antuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, tapi pokok permasalahannya adalah apakah kamu dicintai. Saged dimangertosi kinten-kinten. Nek niku sing badhe kula lan panjenengan sedaya bahas ten majelis ingkang mulia niki. Bagaimana kita mencintai Nabi dan dicintai Nabi supaya nanti di akhirat kita dipanggil Nabi, masuk telaga Nabi, diberi syafaat Nabi. Berarti gak sekedar mencintai Nabi, kudu dicintai Nabi. Dawe penyair Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka.
Semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita yang bernama Laila, padahal Laila gak kenal sama mereka. Begitulah kiranya orang-orang yang ngaku cinta Nabi, padahal di akhirat Rasulullah SAW tidak mengenal mereka. Maka dari itu Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bener-bener jadi pengikut Nabi sing sejati. Makanya Yai Dahlan gawe persyarikatan Muhammadiyah wonten ya kali tak nisbah, ya nisbat niku artinya apa sih niku? Sampeyan kan Muhammadiyah kabeh tak takoni saya. Muhammadiyah, mana iya itu artinya apa itu? Pengikutnya Muhammad. Lah piye carane supaya bener-bener dadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ngeten. Semua orang yang sudah berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Panjenengan kalau sampun ngucap niku wau, berarti niku ucapan wonten konsekuensinipun. Gak sekedar terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah terus pasti diakoni dadi umatnya Nabi. Durung tentu. Mana buktinya? Jadi bila panjenengan sampun ngucapaken, panjenengan sampun berikrar wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, maka butuh pembuktian. Pembuktiannya secara global ada 4. Nah 4 ini sampean cekel, 4 ini sampean pegang erat-erat, sekawen perkawis niki. Bila panjenengan sampun ngamalaken sekawan perkawis niki, berarti panjenengan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek panjenengan dereng ngamalaken 4 perkawis niki, berarti panjenengan dereng dados umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecepeten apa gak cetha apa dos pundi? Jelas nggih? Iki basa Sugiyo iki saya. Jelas nggih? Nah. 4 niki napa? Yang harus kita lakukan supaya benar-benar jadi pengikut Nabi Muhammad. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tasdiqu fi ma akhbar. Kita harus membenarkan setiap berita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi pertama. Pembuktian pertama. Apa? Wajib meyakini, membenarkan apa saja berita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gak boleh didustakan. Niku konsekuensi sing pertama. Jadi kalau Rasulullah mengabarkan bahwa nanti pada hari kiamat ada sirat, nanti ada siksa kubur, ada nikmat kubur, nanti ada pertanyaan mungkar nakir, bahwa nanti ada surga dan neraka, wajib diimani. Kalau nggak diimani, dorong dadi umatnya Nabi. Dados nomor setunggal kudu percaya hadisnya Nabi, bilih hadis niku hadis ingkang sahih. Salah setunggal contoh, perhatosaken. Sallam ten hadis sahih, jika lalat masuk bejana kalian, jika ada lalat masuk ke gelas atau piring, masuk ke air, napa dawuh Kanjeng Nabi? Celupkan sekalian, petelno jere wong Sugiyo. Nggih, petelno ya. Di celupno sekalian. Terus dawuh Kanjeng Nabi, mari ngono buangen. Soale lalat niku salah satu sayapnya mengandung racun dan sayap yang lain mengandung penawar. Jadi celupno supaya netral. Terus sampean buang, setelah itu sampean nginum mboten menapa. Lah ngeten iki hadise Kanjeng Nabi. Kalau ada orang mengatakan, "Ah, aku gak percaya karo hadis itu." Mosok hadis kok aneh-aneh. Kalau hadise sahih, kudu sampean percaya.
Nek sampean gak percaya, berarti sampean membatalkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cetha nggih? Nah, iki kudu percaya omongane Nabi, aja dibantah. Nek hadisnya bener-bener napa? Sahih. Dan ternyata riset membuktikan bahwa memang lalat itu seperti itu, Pak. Coba sampean buka di internet, itu yang menemukan apa? Siswa Lamongan. Gitu mboten? 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu masuk TV kok, masuk TV di Amerika itu ya, apa nggak tahu, Olimpiade pengetahuan kalau nggak salah, saya lupa. Siswa nggak tahu SMA berapa itu, dalam SMA 2 nih, semada lari nih, masya Allah. Nyata toh niku, fakta berarti kan, bukan sekedar opini, bahwa riset membuktikan bahwa lalat itu memang mengandung imun. Dadi laler iku meskipun mencloke nang kotor-kotor gak ono laler mencret niku mboten wonten. Gini mboten? Karena lalat itu memang disediain Allah imun untuk bisa apa namanya menangkis seperti itu. Lah, berarti terbukti seandainya itu hadis dereng terbukti secara ilmiah sekalipun wajib sampean imani, apalagi sudah terbukti secara ilmiah. Jelas nggih? Nah, ini kudu percaya. Nabi nek wis ngomong ojo dibantah, percaya. Nabi bersabda, wong wedok jilbab ana, wong wedok iku ojo gak jilbaban. Saiki dibantah karo wong-wong saiki iku. Wah, sing penting kan atine apik. Ngira mboten? Meskipun rambutku gak jilbaban, sing penting atiku kan jilbaban. Sopo sing ngongkon atimu jilbaban iku? Makane gak oleh hidayah wong atine dijilbabi. Hati ini tertutup, begitu mboten? Hati ini dikon buka kok malah ditutupi. Ini kan budaya Arab. Jadi perempuan nggak apa-apa nggak pakai jilbab itu kan cuma budaya Arab. Soalnya do Arab kakean belduk, kakean debu, supaya gak kelilipan pakai jilbab. Kan ngoten to nggih? Wong sekuler iku subate ngoten niku. Maka kita sampaikan nggih Pak, monggo panjenengan perhatosaken saderenge wonten Islam niku wong Arab udo Pak, saderenge wonten Islam niku. Sampeyan cek di tafsir-tafsir bahwa dulu orang Arab jahiliyah itu kalau melaksanakan ibadah haji perempuannya telanjang bulat. Telanjang bulat loh Pak, bukan telanjang kotak. Paham sih telanjang bulat? Telanjang bulat, rambutnya ditaruh di depan untuk menutup payudaranya, terus sambil tawaf. Datang Islam dihapuskan, ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj. Jadi kalau ada orang mengatakan jilbab budaya Arab, ya keliru, justru Islam datang nutupi aurate menungso. Nah niku nomor setunggal, kudu percaya hadis, berita, kabar saking Kanjeng Nabi tidak boleh ditolak. Niku nek ngaku umate Kanjeng Nabi. Niku nomor setunggal nggih. Lah sampean ngaji kok mboten sampean tulis iki lho. Wis pinter kabeh ngono tadi. Nggih, mboten napa. Soale wong sugiyane apalane cerdas-cerdas jadi gak usah ditulis. Nah, iki nyindir iki supaya nek lain kali dinulis. Nah, ngoten nggih. Niku konsekuensi nomor pertama. Ya, konsekuensi yang pertama. Harus percaya membenarkan berita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, ta'atuhu fi ma amar. Wajib mentaati perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan kita sholat, gak sholat bukan umat Nabi. Karena bukti cintamu ke Nabi yang nomor 2, kamu harus menjalankan perintahnya Kanjeng Nabi. Wong wedok-wedok sih gak gelem jilbaban, mana buktinya kalau kami itu umatnya Nabi? Karena konsekuensi nomor 2 dari menjadi umatnya Nabi adalah ta'atuhu fi ma'amar, wajib mentaati perintahnya Nabi. Nah, ngoten. Nabi menyuruh kita sholawat, sampean sholawatan, tapi sholawatan sing bener, ojo sholawatan sing ngawur. Sholawat itu perintah agama napa mboten? Perintah agama. Muhammadiyah nggak boleh anti sholawat. Sholawat tapi sholawat sing bener.
Gitu betul? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asron. Sapa wonge ngucapno selawat ping pisan Allah bales ping 10. Tapi selawat sing genah. Ojo arek ketiplung-ketiplung pakai musik gak usah. Diresapi sing apik, bener-bener selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya. Rasulullah SAW memerintahkan orang laki-laki sholat jamaah sampai yang sholat jamaah. Cuman karena ada pandemi memang ada khilaf para ulama, gitu. Nek sing nopo bener-bener merah memperhatikan, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa sholat di apa? Di rumah. Saya nggak berbicara kalau ada pandemi. Saya berbicara kalau misalnya dalam keadaan apa? Normal, bukan new normal loh ya, normal. Kalau dalam keadaan normal wong lanang kudu sholat jamaah. Niku perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Pak perhatosaken. Wonten tiyang buta. Ada laki-laki buta, Pak. Dia ini datang ke Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, innani ya Rasulullah, laisa liqaidun yakuduni aw yursiduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya ini buta ya Rasulullah. Mboten saged ningali lan mboten wonten tiyang sing nuntun kula berangkat menyang masjid. Terus nyuwun rukhsah. Kula izin ya Rasulullah nedhi rukhsah kula salat ten griya mawon. Pratosaken buta plus ndak ada yang nuntun ke masjid. Fatalabar rukhsah minar Rasulullah. Minta rukhsah ke Nabi. Maka kata Nabi melihat keadaannya orang ini, kasihan, buta matanya, gak ada yang pergi, gak ada yang nuntun dia ke masjid. Kata Rasulullah, ya sudah, farakhasalahu, dikasih rukhsah sama Nabi, tidak apa-apa kamu sholat di rumah. Setelah orang ini berpaling, maka dipanggil lagi sama Nabi, sebentar. Hal tasma'un nida'a bis sholat, apakah kau mendengarkan adzan sholat? Maka dijawab sama orang buta itu, na'am ya Rasulullah, enggih ya Rasulullah, meskipun aku buta tapi masih mendengarkan apa? Adzan. Kata Rasulullah, fajib kalau gitu datangilah panggilan adzan itu. Itu padahal orang buta, mboten wonten sing nuntun. Lah kita niki alhamdulillah mboten buta lan enggak usah dituntun. Dan nek sampean ngaku dadi umat Kanjeng Nabi monggo makmuraken masjid-masjid. Nggih. Rasulullah mengatakan, hamamtu an amura bihatobin. Ya, aku ingin mengumpulkan kayu bakar. Pernah dengar hadis ini? Kata Rasulullah, aku ingin mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan. Kemudian ditegakkan salat, aku perintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Kemudian kata Rasulullah, kemudian aku ingin keliling ke rumah orang-orang itu, fauharriqu alaihim buyutahum, aku ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat jamaah. Saya mau tanya, tolong dijawab. Rasulullah ingin membakar rumah orang yang gak mau sholat jamaah. Yang namanya membakar itu punishment apa enggak? Apa punishment itu? Hukuman apa betul? Hukuman. Itu berarti menunjukkan kudu sholat jamaah wong lanang iku. Wong lanang kudu salat jalan niki perintah Kanjeng Nabi. Sampai ini bener-bener dari pengikuti Nabi Muhammad, nomor kali nomor niku wau laksanakan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sekawan. Sengaja kalau salahkan. Nomor pinten? Nomor 3. Ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nomor pertama niku wau napa? Membenarkan berita Nabi. Nomor kali melaksanakan perintah Nabi. Nomor 3 napa niku wau? Meninggalkan larangan Nabi. Nabi ngelarang sampeyan riba, ojo parek-parek riba. Ojo parek-parek riba, ojo cedek-cedek riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang memberi makan riba, yang makan riba,
yang menjadi juru tulisnya dan yang menjadi dua saksinya, hum sawa, semuanya kena laknat. Riba niku dos pundi sih Ustaz? Wis talah sampean ku asline wis ngerti kabeh, cuma pura-pura gak ero. Riba iku intine ngene lho. Sampean utang aku dhuwit 1 juta, balik 1 juta, setunggal repis. Setunggal repis niku riba. Meskipun jenenge administrasi, meskipun jenenge sodako, meskipun jenenge infak, itu riba. Sampean pinjem 1 juta, ngembalikannya 1.100.000, 100 itu riba. Ngembalikannya 100, 10.000, 10.000 itu riba. Wa ahwanuha, dosanya riba yang paling ringan loh ini. Ahwanuha, dosanya riba yang paling ringan, ka'an yazniya rajulu bi ummihi ingdal Ka'bah, seperti seorang laki-laki zina dengan ibu kandungnya di dalam Ka'bah. Sepuntene nggih, kula kok terlalu terus terang nih. Tapi perlu diingetaken lho ngeten iki. Nggih napa mboten? Itu dielingno, Pak. Riba itu bahaya, Pak. Mboten wonten dosa yang Allah nyatakan perang dan Rasulullah nyatakan perang kecuali riba. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Allah nyatakan perang bagi para pelaku riba. Rasulullah nyatakan perang bagi para pelaku riba. Nah ini atos-atos. Ngapunten kula niki terus terang kula sampaiaken. Sing penting kan gak sebut nama ya, wong kula niki mboten kenal sampean kok. Sing penting ilmune kudu sampai nang sampean. Hati-hati. Hati-hati masalah riba itu. Itu larangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek bilih panjenengan ngaku umatnya Muhammad, tinggalkan larangannya Nabi. Termasuk larangannya Nabi, la'ana Rasulullah SAW an-namisat wal mutanammisat. Rasulullah SAW melarang, melaknat perempuan yang mencukur alisnya atau yang minta dicukur alisnya. Yang minta dicukur alisnya atau yang mencukur alis. Ada nggak perempuan zaman sekarang mencukur alisnya? Bu, kadang obotan. Hati-hati bu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washima wal mustaushima. Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato, yang mentato dan yang minta ditato. Apalagi alisi dibuat diganti tato. Wonten niku? Wonten napa mboten? Hati-hati bu. Hati-hati le. Niku laranganipun Kanjeng Nabi. Rasulullah melarang panjenengan durhaka kepada orang tua. Katik sampean wani nang wong tua sampean duduk umat Nabi. Soalnya konsekuensi jadi umatnya Nabi, konsekuensi yang nomor 3 adalah napa niku wau? Meninggalkan larangan Nabi. Termasuk larangannya Nabi adalah durhaka kepada orang tua. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan adabnya, gak pakai nunggu di akhirat. Di dunia Allah kontan ludes awakmu. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa Allah segerakan adabnya di dunia, gak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya gak tobat, tapi di dunia dikes sama Allah. Apa 2 dosa itu? Yang pertama az-zulum, berbuat dolim. Al-bahyu, sampean dolimi wong gak salah gak apa sampean tuduh, sampean fitnah. Gak usah tunggu di akhirat, rong dinongkas, petang dinongkas sampean dikontan sama Allah. Ojo ngelakoni dolim. Allah gak pernah tidur. Orang yang menyakiti tertidur pulas. Orang yang disakiti tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah mencatat, melihat semua kedoliman, dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Setunggal dolim. Nomor kali dosa sing langsung dinapane wau disegerakan adabnya. Nomor kali inggih menika uquq, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Sampai gelek ono wong sing durhaka nang wong tuwae terus uripe enak. Aku pengen ero wonge. Gak ngira ono. Meskipun profesor doktor, meskipun omahe gede, yakin 100% gak ngira enak uripe.
Nek atik wani nang wong tuwa. Tapi sebalike Pak, berarti omongane kula niki. Pratosaken. Sebalike. Nek ana anak iki wapi nang wong tuwa. Bener-bener nyayangi wong tuwa. Allah akan mulyakno wong iku mang meskipun TK gak lulus. Bayangno TK lho gak lulus. Pasti dienakno uripe kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting niku. Nah, niku larangane Kanjeng Nabi, napa-napa ingkang sampun dilarang kali Kanjeng Nabi, monggo kita tinggalaken. Iku nek iso dadi napa niku umat Kanjeng Nabi. Nomor setunggal niku wau membenarkan berita Nabi. Nomor kali niku wau napa? Melaksanakan perintah Nabi. Nomor 3 ngedoi larangane Nabi. Sing paling sulit Pak nomor sekawan. Sing paling sulit nomor pinten? Nomor sekawan iki wake wong gak iso nglakoni. Nomor sekawan nomor 4 inggih menika wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad. Awakmu nek ngaku dadi umat Nabi, ojo gampangan ngasal-ngasal ibadah sing gak dicontohno karo Kanjeng Nabi. Jelas nggih? Artine ibadahmu iku kudu cocok karo ibadah Nabi. Artine ibadahmu itu kudu sesuai karo tuntunan Kanjeng Nabi. Sing nomor sekawan iki akeh sing gak iso. Bisa dipahami nggih? Pramila niku Rasulullah sampun dawuh wonten salah setunggal hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Sapa wonge sing nglakoni amal ibadah gak ana tuntunan teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawaradun, ditolak karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah kudu niru Nabi, aja gawe aturan dhewe, ditambah-tambahi. Kreativitas dalam urusan dunia. Kreativitas tidak boleh dalam perkara ubudiyah. Bisa dipahami nggih? Nggih. Niku pramila niku wonten hadise Nabi. Hadise Nabi niki dados bentenge agama. Saumpami mboten wonten hadis iki, wah Islam wis diacak-acak kabiyen, Pak. Dadi ten Islam niku wonten hadis yang hadis itu menjadi bentengnya agama. Seandainya nggak ada hadis ini, setelah pertolongan Allah, niscaya Islam sudah diacak-acak dari dulu. Apa itu bunyinya? Yang tadi saya baca itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Sapa wonge sing nglakoni ibadah tidak berdasarkan perintah Nabi tertolak. Untunge ono hadis iki. Seandainya gak ono hadis iki, wong wis gak karu-karuan iki. Wong ada hadis ini saja, banyak orang yang apa? Berkreativitas dalam apa? Ibadah. Niki azan nggih. Azan rumiyin. Dalam? Oh, 2 menit lagi. Saya kira tadi itu tanda untuk suruh berhenti ustadznya begitu. Jadi ngoten, Pak. Al Imam Al Bukhari nggih sampun dawuh, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Sapa wonge sing mengadang-adakan perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Dadi nek nglaksanakno agama kudu sesuai tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beratosaken bagaimana cara agar ibadah kita ini mencocoki ibadahnya Rasulullah. Bagaimana supaya amalia kita ini bisa beritibak sesuai dengan aturannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, perhatikan, engkau harus memperhatikan 7 hal penting. Nah, ini setelah adzan nanti saya jelaskan 7 hal penting ini. Ya, jadi kalau sampeyan ngaku umatnya Nabi, konsekuensi yang nomor 4 tadi, ibadahnya harus apa tadi? Sesuai dengan aturan Nabi. Tidak boleh membuat ritual-ritual ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Lah supados ibadah kita ini sesuai dengan ibadahnya Nabi, perhatikan 7 hal penting. Adzan dulu? Nggih.
Adzan rumiyin nanti saya jelaskan 7 hal ini. Monggo. Jazakallah khair. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih semangat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun muliakan kalian Allah, tadi dikatakan konsekuensi yang nomor 4 adalah wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Kita tidak boleh beribadah, tidak boleh menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariat yang sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau ada orang niat ibadah, meskipun niatnya bagus, meskipun niatnya api, meskipun niatnya sae, ananging boten sesuai prosedur ingkang sampun digarisaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka amalan iku tertolak. Jadi Islam itu ngajari disiplin. Kula tanglet dumateng panjenengan sakniki, syahadate kita niku wonten pinten? Syahadat kita niki lho wonten pinten? Wonten kali ta?
Pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya sampeyan nek ibadah disuruh ikhlas, tauhid kangge Allah saja. Tetapi Pak, perhatosaken, niat yang ikhlas belum cukup. Makanya ada syahadat yang kedua. Apa itu? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Makanya syahadat kita itu ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah, artinya harus ikhlas ibadah untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya tidak hanya ikhlas, tapi tata caranya harus ikut Rasulullah, nggak boleh membuat aturan-aturan sendiri. Maka dari itulah para ulama menjelaskan syarat diterimanya amal itu ada dua. Saya ulangi, maka dari itulah para ulama menjelaskan syarat diterimanya amal ada dua. Syarat pertama harus ikhlas. Meskipun ada orang umroh bolak-balik sampai 73 kali, tapi orangnya nggak ikhlas, batal itu. Karena syarat pertama supaya ibadah diterima Allah wajib ikhlas. Ikhlas inilah makna dari asyhadu alla ilaha illallah. Jelas gak? Syarat yang kedua supaya ibadah kita diterima Allah adalah ittiba, sesuai aturan Rasulullah. Inilah makna dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika membuat lambang Muhammadiyah asyhadu alla ilaha illallah, artinya kudu ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya ibadahnya kudu harus sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus Pak, perhatosaken. Bagaimana cara ibadah kita ini supaya selalu mencontoh Kanjeng Nabi? Bagaimana supaya ibadah kita itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka kata para ulama, kita harus memperhatikan 7 hal penting. Saya akan menerangkan 7 hal penting ini. Setelah itu monggo kalau ada tanya jawab. Apa saja 7 hal penting yang harus kita pahami agar ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi? Yang pertama, perhatikanlah al-adad, bilangannya Nabi. Nabi kalau sudah menentukan bilangannya ibadah, pakai bilangannya Nabi, jangan diganti-ganti. Diganti tambah salah. Jelas nggih? Contoh, Rasulullah sampun menjelaskan kepada kita bahwa sholat subuh niku namung kali rakaat. Nggih, leres? Sampai hari kiamat sholat subuh nggih kali rakaat, mboten angsal ditambah-tambahi. Kalau ada orang berkata ngeten, aku ingin sholat subuh 3 rakaat. Duh mas, mboten angsal mas ngoten niku. Loh, mosok gak oleh? Aku ikhlas loh. Ya Allah, kula ikhlas ya Allah, kula tambahi sholat subuh dados 3 rakaat. Kula tanglet dumateng panjenengan, diteramin kalian Allah napa mboten niki? Ditampi kalian Allah napa mboten? Mboten. Keranten apa? Keranten bilanganmu tidak sama dengan bilangannya Nabi. Jelas nggih? Contoh malih. Contoh malih apa bilangan ini? Nah, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngajari kula lan panjenengan sedaya. Sak mantune salam di antara wiritanipun inggih menika sampeyan waos subhanallah 3 kali nggih. Kali napa alhamdulillah 3 kali, banjur Allahu akbar 3 kali. Niku saking Kanjeng Nabi. Ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah genap berapa? 100. Niku sampun garis Nabi, bilangan ingkang sampun dijelaskan kali Kanjeng Nabi. Terus saumpami wonten tiyang sak mantune salam dikire diubah, aku pengen pahalaku luwe akeh, aku maca subhanallah ping 1000, alhamdulillah ping 1000, Allahu akbar ping 1000. Kula tanglet dumateng panjenengan, sing apik sing endi? Ping 3 apa sing 1000? Sing 3. Keranten apa? Keranten sing 3 niki sesuai kali perintah lan tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggih? Nah niku nomor setunggal napa niku wau? Tuntunan. Napa? Bilangan. Boten, tapi apike ibadah. Allah gak njaluk akeh, Allah gak nuntut akeh, tapi Allah nuntut bener. Jelas ya? Pundi dalile ten surat Al-Mulk ayat 2.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling bagus amalannya. Allah tidak mengatakan sopo sing paling akeh amale. Lah, Allah gak njaluk akeh. Allah tidak memerintahkan akeh. Paham nggih? Tapi yang Allah katakan ahsanuhum amala, sing paling bagus amalane. Lah bagus amalane niku syaratnya kali. Siji kudu ikhlas, nomor kali niku wau mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas nggih? Niku nomor setunggal. Nomor kali selain dari bilangan kita harus memperhatikan yakni al-zaman, waktu. Nomor dua waktu. Jadi bila Kanjeng Nabi sudah menentukan waktu tertentu dari ibadah, pun ngantos diubah-ubah, nek diubah-ubah tambah salah. Nah contoh, Rasulullah sampun garisaken ibadah wukuf niku tanggal pinten? Tanggal 9 Dzulhijjah. Leres mboten? Niku sudah ijma ulama niku. Terus ana wong ngubah terus ngeten, nek aku wukuf nang Arafah tanggal 9 kakean menungso, aku gak iso konsentrasi, wis aku pengen wukuf ijen tanggal 8. Tanggal 8 berarti tarwiyah toh gitu, sing nate haji niku lho. Terus tanggal 8 piyambakipun berangkat menyang Arafah wukuf piyambakan tanggal pinten niku? Tanggal 8. Terus wukuf ten mriko piyambakan. Pertanyaan nih, diterima napa mboten wukuf niku wau? Mboten diterami, kelanten napa? Keranten wekdal ingkang dilampahi boten sesuai kalian wekdal ingkang sampun digarisaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh malih, Rasulullah sampun menggariskan bahwa yang namanya zakat fitri atau zakat fitrah itu waktu yang paling akhir yaitu menjelang sholat id, gitu sing sampun dipelajari niku nggih. Terus ana uang bayar zakat fitrah sak mantune sholat id. Kula nyuwun kula tanglet kali panjenengan niku ibadah zakat fitrah diterami Allah napa mboten? Mboten. Terus Nabi batal itu apa namanya zakat fitrahnya. Kenapa? Karena waktumu menyelisihi waktu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Contoh malih, wonten tiyang ketiduran, capek kerja sampai sholat subuh bablas jam 7 sik tangi. Matahari ini wis sampun naik tinggi. Terus piyambake sholat subuh jam 7. Diterami napa mboten? Batal napa mboten? Diterami, wong keturon kok. Dipancing ngene wis. Diterami napa mboten? Diterami nek ngoten niku, soale wonten udzur. Udzure napa niku mau keturon, gitu. Nek ngoten niku mboten napa-napa. Nek bener-bener keturon. Tapi kula napa wonten contoh sing nomor kali. Wonten nomor kali tiyang niki melek wengi soalnya delok Piala Dunia sepak bola. Tak terus sih. Delok Piala Dunia Italia versus Inggris. Ya, ternyata azan subuh belum ada yang gol. Akhirnya perpanjangan waktu, gitu mboten? Oh, seru ini. Wis komat. Saya dorong mari-mari gol. Sampai selesai apa jenenge? Babak tambahannya sekono sing gol, akhirnya adu penalti, gitu Pak. Tahu akhirnya kan, akhirnya wes mari final suwe terakhir baru selesai final, tapi matahari dia sudah naik tinggi. Aduh lah, aku dorong sholat subuh, terus sampai sholat subuh diterima Allah ndak? Iki balelo sing nomor loro iki. Dia telah mengeluarkan waktu subuh dari waktu aslinya tanpa ada udzur yang syar'i. Sapa sing ngongkon niku? Salat subuh jam 7 wong gak ana udzure. Mosok udzure ndelok bola? Gak boleh. Ngoten ta nggih? Nah niku nomor pinten niku wau? Nomor kali. Jadi waktunya ibadah harus sesuai waktu yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3.
Nomor 3 inggih menika al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan tempat ibadah, maka pakai tempat itu, jangan diganti-ganti tempatnya. Contoh, perhatikan. Dawuh Kanjeng Nabi, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bepergian jauh. Perhatikan, tidak boleh bepergian jauh dalam rangka pergi ke suatu tempat dan menganggap tempat itu keramat, menganggap tempat itu istimewa, menganggap tempat itu bernilai ibadah, kecuali 3 tempat saja. Nanti kepireng hadis niku. Tidak boleh bepergian jauh ke sebuah tempat, niatnya beribadah di tempat itu dianggap keramat, tempat itu dianggap istimewa, tempat itu dianggap berbarokah. Tidak boleh, kecuali 3 tempat. Paham nggih? Nah 3 tempat itu napa? Masjidil Haram. Ten pundi Masjidil Haram? Ten Mekah. Nomor kali Masjid Nabawi. Ten pundi? Ten Madinah. Sing nomor 3 Masjid Al-Aqsa. Ten pundi? Ten Palestina, Al-Quds Yerusalem. Nah, iki wis pakem. Nek ana wong berangkat pergi ke sebuah tempat meyakini itu tempat keramat, maka ini dibatalkan dalam Islam karena nggak ada dalilnya. Nek sampean pergi dari sini ke Namira tujuannya sholat biasa, mboten napa-napa. Tapi nek meyakini soalnya ana kiswai Ka'bah, terus nek ndonga itu pasti diterima, itu sing nggak oleh. Tapi insya Allah kan mboten wonten sing ngoten iku to nggih. Kecuali sing ono. Ya. Tadi sampean pergi nang Surabaya ziarah, terus nganggep tempat itu keramat. Kono dalile. Paham nggih maksud kula nggih? Sampean pergi ke tempat keramat, nek wong ndonga kono pasti diterima. Kono dalile. Lah niku wau tempat sing sampeyan pakai tidak sesuai dengan tempat yang diajarkan Nabi. Contoh, perhatikan orang Syiah itu Pak punya tanah suci sendiri. Namanya tanah apa? Tanah Karbala. Ya, orang Syiah punya tempat suci sendiri namanya Karbala. Apakah tempat ini seandainya orang pergi ke situ, wukuf di situ, apakah diterima Allah? Tidak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena tempatmu tidak pernah diatur oleh Rasulullah SAW. Jelas gih? Nah itu tempat. Yang nomor pinten saniki? 1, 2, 3. Nomor 4. Nomor 4 adalah al-miqdar. Sing sepuh-sepuh nggak usah nulis mboten napa, tapi sing nom-nom iki kudu nulis. Ya. Nomor pinten niku? 4. Al-miqdar, ukuran. Rasulullah kalau sudah menentukan ukurannya ibadah, sudah itu pakai, jangan diotak-atik. Contoh ukuran. Rasulullah ngajari, misalnya bab waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Wong lanang itu rong bagiane wong wedok. Ngerti rong nggih? Apa? Wong lanang iku 2 kalinya napa? Perempuan. Itu aturannya Nabi. Contoh malih zakat mal. Itu ono aturannya Pak, ono ukurannya yang dijelasno Kanjeng Nabi. Kapan seseorang itu wajib bayar zakat mal, zakat harta? Kalau hartanya mencapai nisab. Lah saya mau tanya, nisabnya harta sampai itu berapa? Berapa nisab harta yang kalau mencapai nisab sampean dianggap wong sugih kudu bayar zakat? Nisabe pinten? Ketokane wong sugih iki sugih-sugih jenenge sugiya. Sugih-sugih. Berarti kan bayar zakat kabeh insyaallah niki. Nisab zakat kita niki lho pinten, Pak? Kapan menungso niku dianggap sugih? Menungso iku dianggap sugih nek donyane wis mencapai nisab. Ngoten to nggih? Ten Islam, nek wis mencapai nisab berarti kudu bayar zakat. Dan kalau sudah berlalu 1 tahun. Lah nisabe pinten zakat sampean iki? Lho meneng kabeh. Angkat tangan. 85 gram emas. Kok bisa 85 gram? Itu ceritanya bagaimana? Karena zamannya Nabi nggak ada gram-graman. Betul jawabannya panjenengan. Tapi gimana asal usulnya kok ketemu 85 gram itu? Saya jelentrehkan di sini.
Nggak tahu bahasa Indonesia jelentrekan itu apa. Saya jelaskan dan beri kula protesaken. Dawe Kanjeng Nabi, ya, nisabnya zakat kita itu isruna dinar, 20 dinar. Nah, 20 dinar. Kalau panjenengan punya harta seharga 20 dinar, berarti sampean sugih, mencapai nisab. Lah 20 dinar itu berapa Ustadz? Sampean tulis. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Saya ulangi nisabnya berapa tadi? 20 dinar. 1 dinarnya berapa tadi? 4/4 gram emas murni atau 4,25 emas murni. Berarti kalau 20 dinar berarti kan 4,25 kali 20. Hasilnya berapa? Ya tadi itu 85 gram emas. Jelas nggih? Nah, ini ukurannya Nabi ojo diganti-ganti, wis pakem iki 20 dinar iki. Cuma 20 dinar kalau dikonversi ke emas tadi niku, Pak. 1 dinarnya 4,25 gram emas murni. 4,25 kali 20 ketemu 85 gram emas. Lah sekarang 1 gramnya berapa? Sekarang 1 gramnya 1 juta kurang lebih. Yang murni loh ya, saya nggak ngomongnya nggak murni. 1 juta. Nggih napa mboten? Kalau 1 gramnya 1 juta, gini betul? Berarti 85 gram emas berarti berapa juta? 85 gram emas juta. Karena kan nilai emas itu kan fluktuatif, Pak. Kadang naik, kadang jadi nggak mesti sama, nggak mesti tergantung harga pasar. Jelas gak? Tapi anggaplah sekarang itu 1 gramnya 1 juta emas murni, berarti sampai nek duwe 1 juta kali 85 gram ketemu pinten? 85 gram emas murni. Jadi nek sampean duwe saiki ki 85 gram emas murni, berarti harta sampean mencapai apa? Nisab. Apakah langsung dibayar saiki? Mboten, ditunggu berapa? 1 tahun. Nek 1 tahun, tahun depan kok masih sesuai dengan nisab, bahkan naik, berarti dikeluarkan pinten? 2,5%. Lah sing sampun kula sampaikan niku wau 2,5%, 20 dinar niku patokan saking Kanjeng Nabi. Iku aturan, ojo diganti-ganti. Adapun harga bisa apa tadi? Naik turun, tapi pakemnya tadi itu harus tetap diikuti. Nah, ini ukuran, Pak. Termasuk zakat fitrah, ukuran ngoten nggih diikuti. Ya. Terus nomor gangsal. Nomor 5 gitu. Nomor 5 itu kan gangsal toh. Oh bener disalahno. Nomor gangsal inggih menika apa tadi yang belum? Nah, yang belum saya ulangi dari awal tadi apa? Apa yang awal tadi? Bilangan, waktu, tempat, ukuran, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah jangan diganti-ganti, diganti tambah salah. Rasulullah ngajari kita zakat fitrah itu pakai makanan pokok, wis sudah diganti duit. Zamannya Nabi wis ono dinar karo dirham, tapi Nabi nggak pakai dinar karo dirham. Kalau tanggal dumateng panjenengan zamannya Nabi pun wonten dinar dirham, napa dereng? Sampun wonten, tapi Nabi ngajari zakat fitrah pakai makanan, namanya fitrahnya ta'am, makanan. Contoh malih Rasulullah ngajari jenis ibadah kurban itu 3 hewan: unta, sapi, kambing. Kambing ada 2 tipe gitu, tipe domba sama tipe kambing itu. Ya, itu aturanin Rasulullah SAW. Terus sampai misalnya kurban pakai kelinci, tapi kan akeh Ustaz, 1000 kelinci, meskipun 1 juta kelinci, tetap gak diterima pahalai. Keranten apa? Keranten jenisnya berbeda dengan jenis yang diajarkan Nabi. Ustaz saya mau kurban pakai apa? Kuda, meskipun mahal. Kenapa? Karena Nabi gak pernah ngajari, padahal kuda sudah ada di zaman Nabi. Nah, itu jenis, Pak. Jenis ibadah itu harus diperhatikan. Nomor pinten niku wau? 5. Yang nomor 6
Nenem. Yang nomor 6 inggih menika al-kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara ibadah, pakai, jangan digonta-ganti, diganti tambah salah. Rasulullah kalau sudah menentukan kaifiyah, tata cara ibadah, pakai, jangan dimodifikasi. Contoh, Rasulullah ngajari zikir sing bener. Surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur ilingo sapa sira, wadhkur zikira sapa sira, rabbaka ing pangerani sira. Udkur rabbaka, berzikirlah rabbaka kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, ing dalem jiwane sira. Berarti ojo grusa-grusu, ojo kakek-kakek, ojo bengak-bengok. Kan ngoten to? Ya, wazkur, berzikirlah rabbaka kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Tadarruan, dengan merendahkan diri, wakhifatan, cemas, wadunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Cetha ndak? Jelas napa mboten? Surat napa niku? Al-A'raf 205. Iku wis pakem, ku nek diganti pakai tabuhan, pakai joget-joget, sholawat sampai muter-muter. Sing salah gak sholawat, muter-mutermu iku lho sing salah. Jelas ya? Kaifiyah niku. Contoh malih, Rasulullah SAW ngajari tata cara tawaf. Tawaf itu mutere berlawanan dengan apa? Arah jarum jam. Gitu mboten? Berlawanan toh. Terus ana wong, wah kabeh kok mutere kok ngono. Aku pengen seje dhewe, anti mainstream. Jadi ngene. Kira-kira diterima Allah napa mboten? Nggih mboten. Keranten napa kok mboten diterami? Soale kaifiyah ibadah, tata cara ibadah nih panjenengan mboten cocok kali tata cara ibadah ingkang sampun disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nomor terakhir. Ini yang saya jelaskan itu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya belum menjelaskan asyhadu alla ilaha illallah. Gini mboten? Kalau Nabi kan berarti asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau nerangkan asyhadu alla ilaha illallah itu bagian tentang tauhid, tentang syirik, itu belum saya jelaskan dan memang bukan itu pembahasannya. Saya yang jelaskan ini kan syahadat yang nomor berapa? Yang nomor 2. Yang nomor 7. Nggih, nomor 7 nggih. Nomor 7 adalah as-sabab, sebab. Nomor 7 sebab. Rasulullah kalau sudah menjelaskan sebab, pakailah sebab itu. Jangan mencari sebab-sebab yang enggak ada dalilnya. Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Barang siapa masuk masjid jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Wah akeh sing lungguh kadek salat iki, Mas. Sing tukang jaba maksudnya. Nek sing salatan mriki nggih mboten menapa. Jadi Pak panjenengan niku saking napa dari luar masuk ke masjid niku panjenengan kedah salat pinten? Kali rakaat. Pun ngantos teko langsung lungguh. Ya meskipun enggak wajib tapi jangan sampai ditinggalkan. Namanya salat apa niku? Salat tahiyatul masjid. Lah idza dakhala ahadukum al-masjidah, jika salah seorang kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat dulu. Berarti masuknya dirimu ke masjid menjadi sebab adanya syariat sholat apa tadi? 2 rakaat. Nah itu kalau ada dalil ya dipakai. Adapun nggak ada dalil jangan dipakai. Misalnya sampean punya, sering saya sampaikan ini ya, di Nabira sering saya sampaikan ini. Misalnya sampean duwe pasar, duwe toko nduk pasar. Setiap kali sampean mlebu toko selalu salat 2 rakaat. Ditakoni kalau kanca sampean salat apa? Nek mlebu toko kok selalu salat 2 rakaat. Iya. Aku pengen rezekiku lancar. Aku salat tahiyatul pasar. Nah, kira-kira diterima Allah napa mboten? Oh, nek niatmu salat duha, boleh apa enggak? Boleh. Niat salat mutlak monggo. Tapi nek salat tahiyatus suk, tahiyat pasar nggih mboten angsal. Nah, ngoten lho nggih. Lah, sebab yang dibolehkan dalam agama itu 2.
terutama masalah corona ini kula jelasaken. Sebab menurut agama, sebab yang dibolehkan itu ada 2. Jangan ditambah 3 loh. Ya. Saya buat contoh sebab kesembuhan. Sesuai dengan kondisi pandemi ini ya. Sebab kesembuhan itu kita berusaha mencari sebab-sebab keselamatan. Kita berusaha mencari sebab-sebab kesembuhan. Lah sebab itu ada 2. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i itu apa maksudnya Ustadz? Sebab syar'i itu sebab-sebab yang ditunjukkan dalil. Paham? Misalnya orang kalau ingin selamat dongo. Gini mboten? Dongo sekeluar rumah membaca doa, gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kata Kanjeng Nabi sapa wonge sing metu teko omahe kemudian membaca doa ini bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kata Kanjeng Nabi apa? Hudita, kufita, wawukita, kamu dilindungi, kamu diberi petunjuk dan kamu dicukupi dan setan lari dari dirimu. Dicukupi artinya apa? Kalau kemana-mana nggak akan kehilangan bekal, cukup bekalnya. Diberi petunjuk, mau kemana-mana gak gampang kesasar. Wukita dilindungi, gak gampang kena gendam, gak gampang kena penyakit. Watanahanu syaiton, dan setan menyingkir darimu. Berarti saya mau tanya, ini sebab yang dibolehkan apa ini? Tolong sampai jawab. Mencari sebab keselamatan dengan cara seperti ini boleh apa tidak? Boleh. Ini namanya sebab syar'i. Paham nggih? Sebab syar'i. Sapa wonge sing senengane mengkonsumsi kurma ajwa, berapa butir? 7 butir. Di antara faedahnya adalah bisa terhindar dari sihir. Ada dalilnya. Berarti ini boleh nggak cari sebab seperti ini? Boleh. Ini namanya sebab syar'i. Sapa wonge sing ngombe banyu Zam-Zam sesuai dengan niat peminumnya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu kalau diminum sesuai dengan niat peminumnya. Ya Allah, saya minta kesembuhan. Insya Allah disembuhkan Allah. Ya Allah, saya ingin hafalannya anak saya ini kuat. Insya Allah dikuatkan hafalannya. Boleh nggak cari sebab-sebab seperti ini? Boleh. Ini jenenge sebab syar'i. Tapi ada sebab yang nomor 2 Pak. Namanya sebab kauni atau sebab qadari. Apa itu sebab qadari? Sebab qadari itu sebab yang tidak didukung dalil, tapi didukung ilmu pengetahuan modern dan ilmiah. Jelas ya? Boleh apa enggak boleh? Contoh, pengen selamat toko corona, salah satu caranya diantara usaha sebab yang nomor 2, sebab kauni. Tadi adalah sebab yang berdasarkan riset. Misalnya sampean pakai masker, social distancing, apa namanya pakai hand sanitizer. Ah ini boleh. Kenapa kau boleh? Kan ini ilmiah. Tapi nek sampean kau pengen waras teko corona, sampean pengen hati-hati teko corona, sampean nang dukun dikai jimat. Dikai jimat, terus sampean delen dongane kalung gini. Pertanyaan saya, ini sebab boleh apa ndak? Tolong dijawab, boleh apa mboten? Ya kita asa dengan 2 sebab tadi. Sebab syar'i, jelas gak syar'i. Sebab ilmiah, jelas gak ilmiah, gak nyambung iki karo apa? Nah. Contoh, wong Jawa biyen iku nek mencret, jarene wong tua-tua biyen iku mangan apa? Godhong jambu. Apa jare sampean namanya? Simbukan. Nggih, ya pernah krungu kula. Tapi godhong jambu nggih gitu. Ya, jare wong Jawa biyen nek awakmu mencret makano godhong jambu. Ini sebab iki boleh enggak kayak gini iki? Siji sebab syar'i, enggak mungkin. Enggak mungkin ada dalilnya. Inna godhong jambu enggak ono. Zaman Nabi kono jambu. Apakah boleh? Oh, tergantung dulu. Kita lihat ke sebab yang nomor 2, sebab ilmiah. Boleh apa enggak? Duduk sampean sing jawab dokter. Sing jawab adalah orang yang punya bidang itu. Kalau dibawa ke laboratorium ternyata daun jambu itu memang berkhasiat memudahkan orang untuk sembuh penyakit mencret dan resmi boleh, baru itu sebab boleh digunakan. Jelas ya? Wes gitu, pokoknya gelek kesembuhan intine loro iku, Pak. Nek gak syar'i ilmiah. Nek gak syar'i kudu ilmiah. Nek gak loro-loro nih
pasti sing nomor 3 setan. Contoh, anak uang loro pengen waras, pergi nang Jombang nang dukun cilik jenenge sapa biyen niku? Ponari. Duwe watu. Nggih napa to? Duwe watu dicelupno nang gone banyu omben-omben nek diombe iso nyembokno penyakit. Ustaz ngeten iki boleh napa mboten Ustaz? Gampang, mari kita asah dengan 2 sebab tadi. Pertama sebab syar'i, mungkin enggak? Sebab syar'i, ada dalilnya? Oh, jelas enggak mungkin. Oke, selesai sebab yang pertama sudah gagal. Sekarang kita pindah sebab yang nomor 2. Sebab apa tadi? Ilmiah. Apakah bisa diilmiahkan? Itu batu yang nggak jelas jelunturungannya, bahkan ada yang antri karena nggak dapat air comberannya Ponari diminum. Nah, kalau yang dalil syar'i jelas nggak bisa mendukung. Oke, sekarang kita pakai sebab yang nomor 2, sebab ilmiah. Pertanyaannya, menurut riset ilmiah, apakah dengan dicelupkannya batu itu bisa menyembuhkan penyakit? Bukan antum yang menjawab, tapi siapa? Dokter. Dan untuk urusan ini insya Allah gak usah tanya ustadz, tanya dokter, pasti tidak diperbolehkan dokter, karena itu merusak pasarannya dokter. Gitu kan? Gak pakai di riset pun dokter pasti mengatakan gak oleh gitu. Nah itu nggih, jadi intinya sebab iku wonten pinten niku? 2. Pokoknya sampai nih ditakoni sing aneh-aneh, jawabannya gampang. 1000 pertanyaan, jawabnya cuma 2 itu. Ustadz bagaimana Ustadz? Ini ada pengobatan Ustadz pakai apa namanya telur Ustadz. Katanya nanti diginiin penyakitnya pindah nang telur. Boleh napa mboten Ustadz? Oh gampang, asan dengan 2 alat tadi itu. Alat pertama ada dalil ndak? Jelas nggak ada dalil. Yang kedua ilmiah ndak? Paham nggak? Pertama nggak, kedua nggak, sampai dikibuli dukun. Gitu pasti. Ustadz bagaimana Ustadz kalau ini ada pengobatan, ini dengan syarat harus ngasih hewan ini warna ini. Ini gimana hukumnya Ustadz? Pertanyaannya bisa 1000 macam. Jawabannya kembali kemana tadi? Kedua, sampean tak kasih kuncinya, sampean bisa jawab pertanyaan semua itu. Kuncinya adalah sebab ada 2. Sebab yang pertama sebab apa tadi? Syar'i yang didukung dalil. Sebab yang kedua adalah sebab ilmiah. Kalau syar'i nggak mendukung, ilmiah nggak mendukung, maka ini sebab tidak boleh dikerjakan karena menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah 7 hal: waktu, tempat, bilangan, ukuran, jenis, tata cara, dan apa terakhir? Sebab. Selesai. Ya, kalau ada pertanyaan monggo ya. Setelah itu kita sholat, tapi pertanyaan dulu tidak apa-apa. Dan jangan khawatir Pak, Ustadz kok sholatnya dimundurkan? Sholat isya itu memang boleh dimundurkan. Lebih afdolnya itu atama. Atama itu artinya bener-bener peteng sampai senjanya apa? Hilang. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tafadhol. Bismillah. Ada yang mengatakan bahwa boleh meminta sebab besar, meminta didoakan sama orang soleh. Terus kemudian ada yang menggunakan media lewat main. Doanya kemudian didoakan ke airnya dan airnya dibawakan yang minta. Iya. Assalamualaikum. Termasuk sebab syar'i adalah minta didoakan orang. Itu boleh. Itu nggak bisa dipungkiri, itu boleh. Dan banyak dalilnya. Ada sahabat Nabi sakit datang ke Nabi, wanita kena penyakit epilepsi. Pernah dengar hadis itu? Ada wanita kena penyakit epilepsi. Epilepsi itu apa kalau di Sugio? Ayam. Sering kumat. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong panjenengan dongaaken kula. Nah, terlepas dari nanti didoakan apa Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengingkari, bahkan Nabi menawarkan, kalau kamu mau saya doakan ya saya doakan, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar, insya Allah bagimu surga. Terus kata orang tadi, ya sudah ya Rasulullah, saya sabar aja. Tapi Rasulullah nggak mengingkari. Paham ya? Dan Rasulullah pernah berkata kepada Umar ketika mau berangkat umroh, wahai Umar, jangan kau lupakan kami dalam doamu. Rasulullah mengatakan nanti akan ada seorang pemuda dari negeri Yaman namanya Uwais
Qarni. Pernah dengar hadis itu? Kalau nanti kamu jumpa sama pemuda itu, minta doanya. Artinya minta didongakkan, minta didoakan, sekedar itu. Boleh apa dan? Boleh, tidak masalah. Ya termasuk air yang diruqyah itu kalau sekedar itu, wallahu alam, mudah-mudahan tidak apa-apa. Kalau sekedar itu saja, mudah-mudahan nggak apa-apa. Air yang diruqyah itu loh Pak, air dikasih bacaan apa namanya ayat-ayat ruqyah seperti ayat kursi, seperti al-fatihah, seperti 3 kul yang terakhir itu, kul wallah, kul a'udzu falaq. Nah, sekedar itu saja, nggak apa kayak yang aneh-aneh, mudah-mudahan tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinar. Kurang dengar saya Bu, kurang jelas. Ya. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan bagus. Apakah yang dizakati itu emas batangan yang disimpan saja ataukah emas yang dipakai perhiasan? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya. Emas perhiasan pun wajib dizakati jika mencapai nisab. Saman punya gelang banyak, ya, ganti-ganti, taruh lemari, kadang pakai ini, kadang pakai, yang mana kalau di total itu semuanya mencapai harga 20 dinar emas murni, dengan seharga dengan 20 dinar emas murni, maka juga harus dizakati dan zakatnya setiap tahun. Ya, karena Rasulullah pernah melihat seorang wanita yang memakai gelang, dan apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Ditanyai sama Nabi. Jadi tetap bayar zakat. Tidak hanya emas, bahkan perak pun ada zakatnya. Perak pun ada zakatnya. Kalau perak, tapi kalau zaman sekarang kan jarang lah ada orang apa menumpuk-numpuk apa perak. Kalau sekarang kebanyakan pakai apa? Emas. Jadi tetap dizakati. Kalau mencapai nisab. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, bagaimanakah hukum membayar zakat profesi? Di setiap akhir bulan diniatkan sebagai zakat mal. Jazakumullah khair. Taib, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin beda dengan panjenengan. Kapan zakat itu dikeluarkan? Satu, kalau zakat itu mencapai nisab. Dua, kalau sudah haul. Apa haul itu? Berlalu 1 tahun. Lah kalau tiap bulan, saya nggak paham bagaimana cara ngitungnya. Oke, anggaplah begini. Gaji sampean berapa? Oh, gaji saya Ustadz misalnya 1 bulan 4 juta Ustadz. Misalnya loh ya. Saya mau tanya, 4 juta ini gimana? Nisab apa enggak? Sudah mencapai nisab enggak 4 juta ini? Belum mencapai nisab. Atau anggaplah wis gini aja. Saya kan 1 bulannya kan 10 juta Ustadz. Harus saya bayar Ustadz, karena kalau diakumulasi Ustadz 10 juta kali berapa? Kali 12 kan 100 juta Ustadz. Sedangkan nisabnya tadi berdasarkan asumsi 1 juta 1 gramnya berapa tadi? 85. Maka kan sudah mencapai nisab Ustadz. Cuma kita cicil per apa tadi? Per bulan. Gak ada zakat per bulan dalam Islam. Mau cari kitab manapun klasik dari para ulama salaf gak akan ketemu. Zakat itu 1 tahun. Mohon maaf, saya sampaikan mungkin sesuatu yang berbeda dengan panjenengan.
Karena tugas saya menyampaikan ilmu dengan dalilnya sampean pikir. Paham nggih? Diterami gak diterami, nyampe no ilmu sing penting. Ya, perhatikan. Haul 1 tahun. Lah kalau 1 bulan gimana hitungannya? Syariat yang mana yang dipakai? Nah, perhatikan 1 tahun. Kalau begini Ustaz, oke Ustaz, gak bulanan Ustaz, gak bulanan. Pokoknya akhir tahun dengan asumsi berapa tadi? 10 juta kali berapa? Kali 12 berarti 100 juta kan gitu kan? Di akhir tahun dikeluarkan 2,5% Ustaz. Itu zakat profesi, gimana hukumnya? Sama saja nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Begini, perhatikan. Kenapa nggak boleh? Karena begini, Anda ini mengira bahwa hidup itu nggak ada resiko. Apa dikira 10 juta itu utuh? 10 juta itu ada anak sekolah, ada biaya rumah sakit, ada biaya kuliah. Tetap nggak bisa. Loh Ustadz, kan enak yang jadi guru. Loh Ustadz, kan enak yang jadi pegawai kalau nggak ada zakat. Kata siapa nggak ada zakat? Tetap ada zakat, namanya zakat mal. Tetap dihitung secara keseluruhan zakatnya sampean. Jadi gini loh Pak, ketika dikatakan nggak ada zakat profesi untuk pegawai, jangan diartikan kemudian pegawai itu tidak bayar zakat. Tetap ada zakat. Zakat apa namanya? Ya zakat mal, harta sampean keseluruhan sampean total bentahun. Paham nggih? Engkau nek wis mencapai nisab baru sampean keluarkan berapa tadi? 2,5%. Saya tahu di sini banyak pegawai dan mungkin beda dengan apa yang saya sampaikan, tapi memang begitulah ngaji supaya dapat sesuatu yang baru, supaya dipikir. Ngoten nggih? Nah, jadi kalaupun nggak bayar itu tetap akhirnya bayar zakat apa namanya? Zakat mal. Adapun per bulan nggak ada dari 1 bulan, Pak. Haul itu kata idza halal haul, harus berlalu 1 tahun. Kata apa sih hikmahnya? Perhatikan. Kenapa kok 1 tahun ditunggu? Itu menunjukkan welas aslinya orang Islam. Itu menunjukkan welasnya agama Islam. Karena kalau per bulan di situ ada kedzaliman. Tapi kenapa 1 tahun? Karena Islam itu agama welas asih. Orang diberi kesempatan untuk berbisnis. 1 tahun baru apa? Disuruh bayar. Kadang-kadang 1 tahun bisa menyusut, kadang-kadang 1 tahun bisa apa? Naik. Dikasih kesempatan 1 bulan. Justru itu menunjukkan rahmatnya Islam. Gitu lah ya. Jadi seperti itu. Oh berarti kita nggak boleh? Silakan, tapi sedekah. Itu solusinya kayak gitu. Kalau misalnya Anda ini wah mau Ustaz zakat kok setahun bisa sakno wong fakir. Loh, silakan, tapi namanya apa? Sedekah, bukan nama apa tadi? Zakat. Gitu nggih? Nah, ngapunten kalau ini sesuatu yang berbeda, tapi ya memang itulah gunanya kita untuk saling memberi, saling menerima supaya dapat masukan baru. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain silakan. Monggo, Pak. Terima kasih. Ini berkaitan dengan Waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nggih. Pada saat waktu yang diharamkan untuk sholat itu kita masuk masjid, apakah dibolehkan sholat pada Nah, ya, pertanyaan bagus ya dari Bapak. Ada waktu yang terlarang untuk sholat. Di antaranya adalah ketika matahari terbit pas, ketika matahari tepat di atas kepala, dan ketika matahari tenggelam. Sedangkan di sana ada hadis lain, hadis yang mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rakataini. Barang siapa masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Disuruh sholat dulu. Apapun pokoknya mlebu kudu sholat. Lah ini bagaimana cara mengkompromikan yang ngoten nggih pertanyaan nggih. Memang khilaf para ulama, Pak. Para ulama lebih ada yang menguatkan larangannya. Karena larangan kalau bertemu sama perintah, maka perintahnya nggak ditoleh. Sampai ada azan, berarti disuruh sholat. Tapi misalnya di jero masjid ono kuburan nih, maka perintah karo larangan, kan ada larangan sholat kuburan di dalam apa? Masjid. Padahal sudah waktunya azan, berarti sampai dikongkon sholat. Kalau ada perintah sama larangan, maka yang dimenangkan yang mananya? Larangannya. Itu kaidah. Nah, sebagian ulama mengambil ini, maka itu nggak boleh sholat. Nah, yang mengatakan gitu, Pak. Tapi pendapat yang nomor 2 adalah pendapat yang mengatakan yang dilarang itu adalah bukan sholat yang punya sebab khusus. Adapun sholat yang punya sebab khusus seperti nomor karena ada tahiyatul masjid, maka itu dibolehkan. Adapun sholat yang mutlak gak ada kaitannya sama sebab, itu yang gak boleh.
Lah kayak gini nih wallahu alam, kalau saya pribadi termasuk yang ikut ulama yang mengatakan boleh karena itu ada sebab khusus. Artinya tahiyatul masjid itu pengkhususan, yang lain nggak boleh. Kau ngerti? Tetapi kalau kayak gini-gini kita boleh berbeda pendapat. Jangan sampai gara-gara gini kemudian gak sopo-sopoan. Wong iki salat opo iki wis apa namanya tenggelam matahari kok salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid, padahal kan larangan. Lah mungkin kita nggak tahu dalilnya dia. Kalau dalilnya dia pakai dalil yang tadi itu. Nah dalam hal ini berlapang dada saja. Memang itu khilaf sudah ada dari dulu, saling memahami, saling ya ini khilaf yang boleh berbeda. Khilaf yang nggak boleh berbeda itu khilaf masalah akidah, masalah yang prinsip itu nggak boleh. Tapi kalau masalah fikih-fikih yang ringan kayak gini boleh kita berbeda pendapat. Ngoten nggih Bang nggih? Enggak. Saya sabar selama sampean sabar. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Monggo Mas. Nggih. Dalam pakaian. Oh ya, bagaimana masalah pakaian? Masalah pakaian Pak, perhatikan kaidahnya, apalkan kaidahnya kita akan paham. Al aslu fil albisati al hillu wal ibaha. Hukum asal pakaian boleh. Mau pakai batik, mau pakai kemeja, mau pakai jubah, hukum asal boleh. Bisa dipahami hukum asal. Kapan menjadi nggak boleh? Apabila ada pelanggaran syariat. Kalau ada pelanggaran syariat nggak boleh. Maka pesan dari para ulama, kalau Anda hidup di suatu negeri, maka pakailah pakaian yang ada di negeri itu selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau adat setempat melanggar syariat jangan dipakai. Contoh, mohon maaf, misalnya di suku tertentu, di sana adatnya itu pakaiannya cuma yang dipakaiani, yang dipakaiani cuma yang kemaluannya. Koteka, ya betul ya? Nah, apakah kita pakai adat setempat itu? Gak boleh. Kenapa? Karena adat itu menyelisih syariat. Al-ada muhakama, adat boleh dijadikan hukum selama tidak menyelisihi syariat. Maka boleh sama pakai hem, pakai batik selama tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran gak boleh. Contoh, batik ono gambari macan, batik ono gambari menungso, ono gambar itu gak boleh. Karena itu mengganggu orang dan memang Rasulullah melarang. Ya, atau pakaian membuka aurat itu gak boleh. Tapi hukum asalnya silakan pakai baju yang apa saja boleh. Tetapi lebih afdolnya pakai sesuai dengan masyarakat. Saya kalau di tempat saya biasa pakai jubah Pak. Tapi aku mikir wong sugih kono sing pakai jubah, aku ini pakai sarung. Kalau nunggonku senengane pakai jubah karena kan pondok pesantren terus area-area pakai jubah, biasa pakai jubah. Kalau di sini, nah, makanya saya menyesuaikan, saya pakai sarung, pakai baju apa namanya putih ya supaya sama dengan panjenengan. Jadi kalau masalah pakaian itu enggak itu Pak. Boleh. Apakah surban yang sudah Nabi enggak? Karena saya ngajar kitab Syama'il Nabi. Syama'il Nabi itu berbicara tentang seluk-beluknya Nabi. Dan dijelaskan para ulama Rasulullah itu surbanan. Tapi apakah surban itu sunnah? Diterangkan bahwa Rasulullah pakai surban karena yang dipakai oleh orang Arab pada waktu itu adalah apa? Surban. Tapi kalau kita memakai surban itu karena komunitasnya sudah terbentuk dan kita sebuah ungkapan untuk cinta Nabi, ya silakan. Anda dapat pahala karena cinta Nabinya. Tapi kalau pakaiannya sebenarnya itu bukan apa? Bukan sunnah. Bisa dipahami Pak ya? Terus yang ditanyakan apa? Rasulullah SAW berjenggot dan Rasulullah SAW tidak pernah memakai pakaian di bawah mata kaki, tidak pernah. Ya Rasulullah tidak pernah memakai pakaian di bawah mata kaki, tidak pernah. Ya Rasulullah SAW pakaiannya, makanya saya sarankan panjenengan belajar kitab Syama'ilun Nabi. Coro sugiyoe Pak, tetek bengeknya Nabi. Sholatnya Nabi, pakaiannya Nabi, wajahnya Nabi, dadanya Nabi, rambutnya Nabi, sarungnya Nabi, jubahnya Nabi, jalannya Nabi, duduknya Nabi, makannya Nabi, favoritnya Nabi. Wah, ono kabeh ngono. Jenenge kitab napa niku? Syama'ilun Nabi. Nek sampean pengen tahu makanya saya gini, Pak. Uwong saiki kan gampangan ngaku aku tadi malam ngimpi ketemu Nabi. Sering napa mboten wong ngomong ngoten gitu.
tadi malam aku mimpi ketemu Nabi. Awak iku wis ngaji kitab Syama'il dah kok wis ngarani itu Nabi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ketemu aku dalam mimpinya, berarti dia memang ketemu aku. Karena setan gak bisa menyerupai aku. Nabi ngomong di depan siapa? Di depan sahabat. Nah sahabat ngerti wajahnya Nabi. Paham gak? Ya, kata Nabi, barang siapa bermimpi ketemu aku, berarti dia memang benar melihat aku. Karena setan gak bisa menyerupai aku. Lah setan itu nggak bisa menyerupai wajah Nabi, tapi setan bisa mengaku sebagai Nabi dengan wajah bukan wajah Nabi. Makanya kudu ngaji, Pak. Ngaji itu penting. Kadang-kadang orangnya biasa-biasa ngaku ketemu Nabi. Nah, oke, nek sampean ketemu Nabi nggak apa-apa. Bagaimana? Nabi itu, Pak, wajahnya seperti rembulan, menyenangkan orang, menyejukkan. Dan Rasulullah SAW itu baidu ma baina mankibai, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain itu jauh. Artinya apa? Rasulullah gagah, bukan begini. Gini Rasulullah. Paham? Rasulullah itu rambutnya tidak keriting, tidak lurus. Agak ada ngombaknya. Laisa bitawilin walisa biqasirin, tidak tinggi menjulang, tidak pendek. Proporsional Rasulullah. Tapi lebih dekat ke tinggi. Ono kabeh, Pak. Rasulullah SAW itu kalau jalan gak kleye-kleye kayak sampeyan kalau aku, ndak. Rasulullah itu nek mlaku koyo wong mudhun teko undak-undakan, teko panggonan sing luwe tinggi. Jadi Rasulullah itu gak terus santai mboten. Rasulullah itu kalau noleh dengan badannya. Rasulullah itu gak pernah ngeten ya. Iya, gak pernah. Rasulullah ngeten. Paham nggih? Misalnya ada sahabat yang datang, Rasulullah SAW itu mboten ngeten. Ya, enggak. Rasulullah kalau ketemu orang itu menghadap dengan apa? Badannya. Lah nek ngaji ki ya kono enteke iki. Paham maksudnya kula iki? Lah ngoten niku wonten kitabe, namanya kitab niku wau Sama'il. Rasulullah SAW itu kulitnya putih, ada merah-merahnya. Dan Rasulullah itu di antara pundak, di antara bau kanan, bau kiri, di tengah-tengah ini itu ada stempel kenabiannya. Stempel kenabiannya itu kayak apa? Terus ngeru kan? Nah, stempel kenabiannya Nabi itu kayak di sini ada kayak daging tumbuh, Pak. Seukuran telur burung merpati. Nah, ngeten iki harus dipelajari. Makanya nek wong aku ketemu Nabi yo gak apa-apa ngipi. Rasulullah jenggote sampai ke dada. Terus nek ana wong ngipi, Rasulullah SAW juga pakainya nggak pernah isbal di bawah mata kan, nggak pernah Rasulullah. Nah orang ngipi ketemu, mas aku tadi malam ngipi ketemu Kanjeng Nabi, sing genah sampean. Oh iya temenan nih. Ya apa sih? Aku pengen ro. Itu mas, gue wanteng mas. Oh iya bener, memang Nabi itu good looking. Jadi good looking itu bukan teroris. Gitu mboten. Nabi itu ganteng. Oh iya betul, Nabi memang ganteng. Rasulullah itu bidang dadanya ganteng. Oh iya nggih. Betul nggih, leres niku. Rasulullah mboten tinggi nggih, mboten pendek. Oh iya betul. Terus rambutnya piye, Pak? Iya, rambutnya lurus koyo andil. Oh setan niku. Sampeyan dibicuki setan niku. Paham ya Rasulullah? Lah ngoten-ngoten niku diajari. Nah, termasuk niku wau pakaiannya Nabi itu pundi, bagaimana Rasulullah itu kalau sholat itu bacaan itu kelihatan dengan apa, bergeraknya apa, jenggot beliau. Ya jadi sekarang ini kan lagi rame isu-isu radikal, teroris, ya, itu nggak bener ya. Ini sunnah Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Kalau belum bisa menjalankan, ojo ngelok. No, ngoten lagi. Oke, Padan. Terus yang lain ada lagi. Silakan. Saya ngikut ya. Bagaimana takmir silakan. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara? Iya ya. Baik.
ada ulun yang memberikan umum. Contohnya ada seperti bagaimana harusnya sudah terkumpul uang untuk berzakat, tapi kita pergunakan atau menggunakan alasan yang lain seperti biaya misal keluarga sakit atau mungkin ada keperluan lain yang bisa bagaimana kita memilihnya atau yang paling kita pilih yang utamakan yang mana? Ya. Assalamualaikum. Yang pertama tadi bagaimana cara masalah riba tadi, harta riba. Falakum ru'usu amwalikum. Ambillah harta pokok kalian. Artinya riba nggak boleh ikut di situ. Kalau ente misalnya kalau kita punya bisnis, ternyata bisnis itu ada sangkut pautnya sama riba. Kata Al-Qur'an, falakum ru'usu amwalikum. Bagi kalian harta pokok kalian. Artinya yang riba ya tinggalkan, tidak kemudian gak apa-apa riba, yang penting kan saya zakatillah. Tetap riba tidak boleh. Dan insya Allah ditolong sama Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Saya punya teman banyak Pak, masalah riba itu banyak cerita macam-macam. Ada yang sudah pangkatnya luar biasa di lembaga ribawi, tapi Masya Allah sekarang pertama memang berat, tapi akhirnya ditolong sama Allah. Terus yang nomor 2, zakat itu Pak begini, saya kasih alurnya ya. Misalnya saya ini punya uang cuma 30 juta misalnya. 30 juta berdasarkan asumsi yang kita bangun tadi kan 8 berapa tadi? 85 juta. Berarti kalau saya punya uang 30 juta sudah nisab belum? Belum. Tiba-tiba Masya Allah, misalnya saya dapat rezeki, mungkin bisnis atau apa, saya ketambahan uang. Tadi hasilnya berapa tadi? 30 ya. Ketambahan uang 80. Atau tak saya genapkan aja, ketambahan uang 70. Berarti uang saya berapa? 100. Ketika uang saya 100 tadi itu adalah hari pertama mencapai nisab, betul? Betul apa enggak? Hari pertama mencapai nisab itu misalnya 6, misalnya itu 2 Rajab. 2 Rajab pakai kalender apa? Hijriah. Misalnya ketika 100 juta tadi itu adalah 2 Rajab, langsung saya ke kalender 2 Rajab saya lingkari. Paham? Berarti saya bayar zakatnya kapan? Ditunggu sampai tanggal 1 Rajab tahun depan, pakai kalender Hijriah. Bisa dipahami nggih? Nah itu terserah sampean uang 100 juta tadi pakai apa, mau ke rumah sakit, mau pendidikan, lakukan aja. Nanti zakat apa enggak itu tergantung nanti tanggal berapa? Tanggal 1. Kan namanya Islam itu kasihan sama kita, nggak langsung disuruh apa? Zakat. Sudah kembangno dulu gitu loh. Mungkin ada yang bisnis, di tengah jalan ada anak sakit, ada biaya pendidikan. Terus sampai lihat tanggal berapa? 1 Rajab. Tanggal 1 Rajab sampai lihat, loh ternyata uang saya tambah banyak menjadi 200 juta. Berarti bayar zakat enggak? Bayar 2,5% dari 200 juta berapa? 5 juta. Betul enggak? Betul nggih? Atau misalnya, loh setelah saya total kok bersusut, susutnya menjadi 87 juta. Susut kan? Tapi masih zakat enggak? Masih dengan asumsi tadi 80 berapa tadi? 5 juta. Itu fluktuatif, ngitungnya nggak mesti 1 tahun sama, berbeda-beda. Tergantung harga emas. Ternyata tahun depan saya lihat karena ada biaya ini, biaya itu, biaya ini, ternyata 1 Rajab saya lihat ternyata uang saya menjadi 50 juta. Saya zakat apa enggak? Saya zakat apa tidak? Tidak zakat. Itu loh gampangannya gitu alurnya. Paham nggih? Sambut. Terakhir Ibu, jangan ada yang tanya lagi. Ya? Terakhir Bu. Monggo. Monggo mic-nya disukakan Ibu biar kasihan itu kalau terlalu jauh nggak dengar. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah anggota BNI, aktif BNI. Saya dikasih mesin edisi untuk penyaluran pupuk juga bantuan
ngambilnya di tempat saya. Terus kakek itu orang yang nggak mampu itu ngambil uang di saya sebesar 500.000. Terus saya itu dikasih uang 10.000 rupiah sebagai ganti gitu. Untuk lain-lain seperti untuk ngambil uang di bank atau untuk biaya apa gitu. Nah yang 10.000 ini termasuk riba apa enggak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tidak Bu ya, karena itu nggak ada sangkut pautnya. Itu kan cuma jasa toh nggih. Nggih apa mboten? Seperti saya butuh ke ATM untuk transfer ke teman saya yang ada di Jakarta tapi beda bank. Kan kena toh niku nggih, 6.500. Apakah 6.500 ini riba? Bukan. Itu jasa. Jadi itu adalah ibaratnya uang jasa. Uang jasa. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya. Kecuali kalau gini Bu, kecuali kalau ibu yang ngutangi, misal ibu ngutangi 500.000, tapi dengan syarat 500 itu dikurangi berapa tadi? 10.000, tapi nanti bayarnya harus berapa? 500. Nah itu baru riba. Tapi kalau ini kan ini bukan uangnya ibu juga nggak minjemi, tapi dari pemerintah gitu nggih. Tapi itu uang jasa. Lah itu alatnya siapa juga? Alatnya ibu atau gimana? Kalau itu alatnya bukan alat ibu misalnya, saya nggak tahu misalnya, berarti ya nggak boleh kita menggunakan sesuatu yang itu bukan milik kita, kecuali sudah dapat izin. Kalau dapat izin sudah nggak apa-apa pakai, ya beda lagi. Tapi pada dasarnya kita nggak boleh menggunakan sesuatu yang bukan milik kita, kecuali sudah diberi izin. Ngoten nggih Bu? Nggih. Sampun nggih mboten wonten tanggal mari. Nggih. Mugi-mugi bermanfaat lan kula nyuwun pangapunten mboten saged cara alus, jadi cara nguku-ngukuan ngapunten nggih. Mugi-mugi napa ingkang saged kula sampaiaken niku wau bermanfaat, saged dados sesulut ten manah kula lan panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kula sampaikan kurang lan langkungipun kula nyuwun gungi pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.